Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi sebagai tugas kelompok mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kebetulan kita ini kebagian untuk membahas tema yang berjudul paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mas Najib, terus ada Mas Ahsan, Mas Taufik, Mas Hafiz, Mbak Yuyun, Mbak Dwi, Pak Lutfi, dan saya sendiri Reza. Kebetulan satu anggota kelompok kami, Mbak siapa namanya? Mbak Siva hari ini sedang berhalangan karena beliau sedang sakit. Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin kita perlu tahu apa sih sebenarnya paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia itu secara teoritisnya. Mungkin sebagai pembuka dari diskusi kita pada hari ini, untuk pengertian dari tema kita pada malam hari ini terkait dengan paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Yuyun. Untuk Mbak Yuyun, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita mulai dengan histori mengenai paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia. Secara historis pemikiran mengenai paradigma manajemen sumber daya manusia berawal sekitar pertengahan abad ke-19. Berkembang anggapan bahwa manusia kerja atau pekerja dianggap sebagai barang dagangan. Pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi, dalam hal ini seperti perdagangan budak, dan disahkan pada waktu itu. Paradigma SDM kemudian berangsur munculnya manajemen ilmiah pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20, yang dimana proses manajemen lebih mengutamakan pencapaian produktivitas pekerja. Kemudian muncul pandangan yang memiliki kecenderungan lebih manusiawi dan mengalami perkembangan seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia bisnis dan organisasi. Beberapa paradigma utama dalam manajemen sumber daya manusia melibatkan pergeseran fokus dan pendekatan. Berikut adalah beberapa paradigma utama dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, Islamic Based Human Resource Management. Kedua, Competency Based Human Resource Management atau CBHRM. Ketiga, Talent Based Human Resource Management atau TBHRM. Keempat, 3HR Model. Kelima, Pumping HR Model. Untuk lebih detailnya akan dibahas oleh Mbak Dwi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yuyun. Yang pertama adalah Islamic Based Human Resource Management. Sebagai SDM syariah, landasan yang paling mendasar ialah iman kepada Allah, yang sadar bahwa setiap kegiatan dan tindakannya dalam bekerja selalu diawasi oleh Allah dan tujuan utamanya hanya untuk Allah. Ketika iman menjadi landasan bagi seseorang dalam bekerja dan berorganisasi, maka keimanan menghadirkan beberapa hal, di antaranya ialah yang pertama, cenderung memilih yang halal, bukan yang haram, cenderung menjauhi yang subhat, cenderung pada nilai-nilai kebaikan, menghormati anak buah dan pimpinan, beretos kerja tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kebaikan, memperhatikan etika dan norma dalam mengelola organisasi perusahaan, berdasarkan pemaparan atau definisi dari Wakil 2021. Yang kedua, kompetensi based human resources management. Kompetensi ibarat kayu yang menutupi segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Kompetensi menunjukkan bagaimana orang harus melakukan tugasnya dan bagaimana bereaksi dalam kasus-kasus khusus atau bagaimana memperlakukan mereka. Untuk mencapai tujuan organisasi, orang-orang yang berkualifikasi dan ahli harus dipekerjakan dalam organisasi berdasarkan pendapat dari
dari Ajang 2003. Kompetensi sumber daya manusia memuat ciri-ciri seseorang yang memungkinkannya mampu menjalankan peran atau jabatannya dengan baik. Merli menganggap kompetensi karyawan sebagai kemampuan manusia yang dapat diukur dan diperlukan untuk mencapai kinerja yang efisien. Hal ini sejalan dengan suatu penelitian yang mengungkap bahwa hubungan antara seluruh dimensi kompetensi yang mencakup diantaranya pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakteristik dengan kinerja pengelola sumber daya manusia berdampak signifikan berdasarkan dari penelitian tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga ialah Talent Based Human Resource Management. Menurut dasar 2020, manajemen bakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh bisnis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan orang yang tepat secara garis besar. Manajemen talenta mengacu pada manajemen sumber daya manusia, dimulai dengan proses rekrutmen, pemetaan bakat, pelatihan, dan pengembangan karir, dan berakhir dengan karyawan meninggalkan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Marhuri dan Carmelli 2023 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari talent management terhadap kinerja karyawan. Semakin baik dan efisien suatu manajemen talenta diterapkan, maka akan semakin baik kinerja karyawan. Ini bisa dilanjutkan oleh ini. Baik, akan saya lanjutkan. Keempat, 3HR model. Model pohon merupakan model yang bersumber dari Al-Quran yang merupakan istilah penulis dalam mengaplikasikan surat Ibrahim ayat 24-25 tentang perumpamaan kebaikan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik terdiri dari akar yang kuat, batang yang tumbuh, dan buah atau daun yang bermanfaat serta dihasilkan secara terus-menerus. Dari struktur model pohon, ketiga variabel tersebut memiliki komposisi. 1. Spiritualitas merupakan akar kesuksesan manusia. Kedua, kompetensi merupakan batang yang tumbuh. Dan ketiga, kepribadian merupakan bagian dari akar, batang, dan buah atau daun. Kinerja pegawai dan organisasi sangat ditentukan oleh kepribadian, kompetensi, dan spiritualitas sumber daya manusia dalam bekerja. Dengan pohon model pumping HR model untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, pengembangan sumber daya manusia harus mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan variabel 1. Penguatan spiritualitas, kedua, pengembangan kepribadian, dan ketiga, penguatan kompetensi kerja. Ramli 2021. Yang kelima, pumping HR model. Konsep pembelajaran model pumping HR merupakan model pengembangan diri, profesi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada pemahaman dan penguatan kepribadian atau perilaku dan karakter, kompetensi dan nilai-nilai spiritual. Ramli dan Suherdi 2020. Berdasarkan penelitian Ramli 2022, tes kepribadian yang dipadukan dengan konsep pembelajaran dan pengembangan model HR pumping HR memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan kepribadian dan kompetensi guru dalam mengajar di kelas berdasarkan pemahaman cepat terhadap perilaku dan karakter siswa. Baik, itulah pembahasan teoritis dari paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Yuyun dan Mbak Dwi. Setelah kita mendengarkan sumber-sumber atau basic-basic dari paradigma dan berbagai pendekatan manusia sumber daya manusia, kita bisa disimpulkan bahwa pertama sebagai paradigma utama itu adalah pertama Islamic Based Human Resource Management, yang dimana SDM yang berdasarkan syariah. Yang kedua adalah kompetensi Based Human Resource Management yang terdiri dari kompetensi. Yang ketiga, Talent Based Human Resource Management. Di sini membahas tentang bakat yang bisa diterapkan dalam memajukan suatu manajemen SDM. Yang keempat adalah 3HR model, di mana model ini merupakan model yang
menginspirasikan dari Al-Quran, yaitu adalah surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang mengumpamakan kebaikan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu terdiri dari batang yang kuat, akar yang kuat, batang yang tumbuh, serta buah dan daun yang lebat. Yang terakhir, dari konsep paradigma dan berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia adalah pumping HR model, yaitu adalah konsep belajar pengembangan diri, profesi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk lebih kita memahami dari kelima konsep tersebut, mungkin kita akan mencari contoh atau sebenarnya teori ini sudah diterapkan belum sih di dunia kerja atau di dunia organisasi. Nah, sebagai rujukan kita akan mencoba menghadirkan model atau implementasi dari kelima model tersebut. Pada diskusi kali ini kita mencoba untuk menganalisis atau mencari apakah kelima model ini sudah diterapkan di suatu instansi. Kebetulan untuk model kita ini kita akan mencoba mencoba apakah kelima model ini telah diterapkan di instansi instansi pemerintah, khususnya ini di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Kementerian Pertanian. Mungkin Pak Lutfi bisa sedikit memaparkan apakah kelima konsep tersebut telah telah diterapkan di instansi Bapak. Untuk lebih lanjut dan jelasnya bisa kita dengarkan paparan dari Pak Lutfi. Pak Lutfi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Fahil. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh moderator, jadi saya sampaikan. Terkait dengan saya bekerja di mana? Saya bekerja di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi Sumber Daya Genetik Pertanian, yang lebih singkatnya PBS IP Biogen. Saya bekerja alhamdulillah sudah cukup lama, kurang lebih 20 tahun ini. Posisi jabatan saya di bagian keuangan, saya menjabat amanah sebagai subkoordinator rumah tangga dan barang milik negara. Terkait dengan stomit atau deskripsi instansi yang tempat saya bekerja, pertama BSIP Biogen ini adalah transformasi, dulunya adalah Biogen, yang komandannya adalah penelitian dan pengembangan. Jadi pada saat ada transformasi kelembagaan berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen. Jadi yang tadinya komandannya adalah penelitian dan pengembangan, sekarang diubah menjadi standar instrumen. Jadi tetap masuk ke dalam Permen Tan nomor 13 tahun 2023 menyatakan tentang susunan tata organisasi di lingkup Kementerian Pertanian. Mungkin itu deskripsi singkat Pak Moderator, silakan. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin sedikit teman-teman ada yang mau bertanya apakah dari kelima konsep paradigma pendekatan MSDM tersebut, apakah ada yang bertanyakan dari konsep tersebut apakah sudah terimplementasi atau sudah diterapkan di instansi yang dipimpin oleh Bapak Lutfi? Silakan. Baik, mungkin saya yang pertama ya untuk audiens yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Hussein, ingin bertanya kepada Bapak narasumber. Yang
pertama, berapa jumlah pegawai yang ada di instansi Bapak, dan kemudian yang kedua, apakah ada kendala dalam mengelola SDM untuk saat ini? Terima kasih. Konsep gimana? Kita mau tampung dulu pertanyaannya apa langsung dijawab? Ditanggung dulu, boleh? Ditampung dulu aja ya. Oke. Silakan dulu ya. Oke. Silakan ke Pak Moderator. Moderator, ya. Jadi nanti dari Pak Moderator ke pemateri dan itu silakan. Oke. Yang ada lagi yang bisa yang mau tanya? Nih, baik Pak. Mungkin selanjutnya saya. Boleh punya? Weh, Ya, gimana? ya. Perkenalkan, nama saya Aksan. Saya izin bertanya untuk di instansi Bapak ini di SMP Biogen ya Pak. Ya. Apakah sudah menerapkan paradigma sumber daya manusia? Mungkin dulu pertanyaan berikutnya. Dulu ya. Iya. Yang selanjutnya mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi. Baik, saya izin bertanya Pak. Narasumber, kenalkan nama saya Muhammad Robus Sudah Kedua. Di sini saya mau bertanya, untuk meningkatkan kompetensi SDM di tempat Bapak ini, hal apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, cukup ya untuk pertanyaannya. Baik. Oke. Saya baca lagi ya Pak Lutfi ya. Kalau lupa pertanyaannya pertama dari Mas Najib menanyakan Pak Lutfi, berapa sih jumlah pegawai di instansi Bapak ini? Terus apa sih, adakah sih kendala-kendala dalam mengelola SDM di instansi Bapak? Untuk dari Mas Ahsan, pertanyaannya itu adalah apakah sudah menerapkan paradigma sumber daya manusia yang mungkin yang kita sebelumnya kita bahas yang dibawa oleh para pemateri di instansi Bapak ini sudah menerapkan belum sih tipikal 5 konsep paradigma itu gitu. Yang ketiga dari Mas Rafiq adalah pertanyaannya, untuk meningkatkan kompetensi SDM hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bapak atau hal-hal apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi SDM di instansi Bapak. Mungkin itu Pak, 3 pertanyaan bisa dijawab satu persatu atau secara bergantian atau secara keseluruhan, silakan Pak. Baik. Ini pertanyaannya berbobot semuanya ya. Jadi perlu diralat Pak Reza. Jadi saya bukan yang memimpin instansi ini Pak. Jadi posisi saya sebagai staf pelaksana. Baik, izin kalau misalkan penyampaian saya kurang keliru, ya sifat manusia pasti ada sifat salah. Ya. Tapi akan saya sampaikan sepengetahuan saya terkait dengan apa yang Mas Najib tanya terkait berapa sih jumlah pegawai instansi tempat saya bekerja. Kemudian ada kendala dalam mengelola SDM, ada enggak? Saya jawabnya simpel. Mungkin satu dulu. Jumlah pegawai yang ada di instansi BPBiogen, bukan yang ada di instansi BSIP Biogen, itu karena sering berjalannya waktu, ya. Saya kembali tadi. Adanya transformasi kelembagaan yang notabene bahwa ada sebagian yang peneliti atau teknisi kan beralih ke lembaga lain. Itu hampir setengahnya dari kota sebelumnya, kurang lebih 160 orang dulunya ya sebelum ada perpindahan. Setelah ada transformasi, jadi ada kurang lebih 85 orang sudah beralih ke instansi lain atau ke lembaga lain. Nah, yang bertahan sekarang di instansi kami itu kurang lebih karena untuk yang sekarang yang update sekarang itu sudah kurang ada 62 orang. Dari 62 orang perlu saya sampaikan ya. Jadi setelah menjadikan kehormatan dari suatu lembaga pengujian, ini instansi ini dipimpin oleh seorang kepala balai
Jadi yang diterapkan hanya dua struktural. Jadi satu kepala balai dan satu lagi adalah kepala bagian TU. Dan unit di bawahnya itu yang setara dengan kabar TU itu adalah bagian di fungsional, jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional itu nanti akan berkembang. Memang di kantor kami itu ada kelompok kerja. Jadi ada 3. Ada kelompok kerja untuk bidang program dan evaluasi. Satu. Yang kedua, kelompok kerja untuk bidang kerjasama terkait dengan produk standarisasi. Yang ketiga adalah bagian manajemen atau TU ya. Nah, nanti dari sub-sub itu ada pengelompokan lagi. Nah, saya kembali ke pertanyaan dari Mas Najib, adakah kendala dalam mengelola SDM? Saya rasa dalam suatu organisasi hal yang belum murah. Salah satunya adalah ada satu konflik of interest, ya. Yang keduanya ada benturan kepentingan, ya. Yang ketiganya apa ya? Dasar dari apa yang disampaikan, kompetensi terhadap SDM tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang 3 dulu ya. Nanti akan berkembang pasti yang segala. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terjawab. Demikian Mas Najib. Nah, dilanjut Pak Raja, lanjut ya. Baik, ini session saya berarti ya. Berarti kalau dibilang itu harus diperhitungkan juga. Ya, kita cair aja ya. Baik, Mas Hasan. Mas Hasan mempertanyakan apakah sudah menerapkan dari paradigma SDM yang tadi disampaikan Pak Moderator atau pemateri Mbak Dulu dan Bu Yuyun. Dari kelima yang tadi disampaikan, seperti ada Islamic based human resource, jadi berbasis Islam ya SDM. Yang keduanya saya pun tadi ada bahasa Indonesia ini ya. Terus terkait dengan kompetensi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Terus talent, ya, berarti bakat. Ya. Talent. Yang ketiganya ya saya belum familiar terhadap three human resource model dan PAPIN. Tapi yang saya ketahui yang sudah diterapkan, apa yang menjadi pertanyaan Mas Hasan, apakah sudah menerapkan paradigma SDM? Kalau saya pahami, untuk menerapkan yang paradigma, saya mungkin menggarisbawahi adalah terkait dengan kompetensi SDM dan satu lagi talent. Mungkin kalau misalkan talent itu bisa dikemas dalam kompetensi, gitu. Kenapa di dalam suatu instansi yang tempat saya bekerja menerapkan kompetensi berbasis kompetensi itu adalah hal yang utama, ya. Mungkin tidak serta-merta SDM itu hanya suatu instansi atau organisasi tanpa membutuhkan kriteria dalam perekrutan. Hal yang utama, job desk-nya, analisis jabatan terkait bidang sasaran yang akan ditempati oleh si SDM tersebut. Yang keduanya, nah dari talentnya dia punya bakat atau tidak. Tapi talent ini mungkin akan dikembangkan melalui yaitu tadi masuk dalam kompetensi gitu. Nah, kenapa paradigma yang mencolok di sertifikasi tempat saya bekerja itu lebih condongnya ke kompetensi? Mungkin Islamic base itu bisa mengikuti, tapi lebih kalau saya persepsi saya dan asumsi saya bahwa Islamic base terus talent terus di resource sama satu lagi PAPI itu lebih condong ke pendekatannya ke organisasi atau perusahaan. Sebab dalam suatu instansi sudah menjadikan baku terkait dengan pendekatan. Salah satunya itu tadi kompetensi dasar yang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yaitu tadi saya sampaikan analisis jabatan, kepangkatan, segala sesuatunya itu adanya di kompetensi. Demikian Mas Asya, mudah-mudahan bisa tergambarkan ya apa yang saya sampaikan. Lanjut nih Pak Oke, yang bulan terakhir nih ya. Dari Mas Rofik, nah
untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ya, mungkin secara garis besarnya kalau kita paham kompetensi itu apa, apalagi dalam memasuki dunia kerja, seseorang itu kan punya apa nih? Ini misalkan satu perusahaan atau suatu instansi. Suatu lembaga instansi membutuhkan seorang programmer, membutuhkan seorang analisis pengelolaan keuangan. Nah, itu kembali lagi dasar yang permintaan itu dasarnya adalah di si bagian pengelolaan SDM. Apa yang apa sih yang sebutnya yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh suatu instansi atau unit organisasi. Salah satunya adalah itu berawal dari tahap rekrutmen, apa yang dibutuhkan, ada dari analisis jabatan, ya. Nah, kemudian setelah melakukan seleksi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, itu menyesuaikan juga hasil analisis jabatan yang dibutuhkan oleh instansi ataupun organisasi. Salah satunya adalah pelaksanaan BIMTEK. Itu pun kalau sudah memasuki tahap rekrutmen ya. Jadi setelah memasuki masa tahap rekrutmen, lolos seleksi, nah, untuk menunjang kompetensi tersebut, ya, suatu instansi atau organisasi, wah, supaya lebih greget lagi nih SDM-nya, diadakan BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan apa yang diinginkan oleh si organisasi. Lanjut ke setelah mengikuti BIMTEK, ada juga pelatihan-pelatihan untuk menunjang. Ya. Kalau di kami itu kan di instansi itu tempat saya bekerja contohnya ke fungsional. Jadi tidak mungkin juga kalau misalkan seorang yang tadinya belum bekerja terus masuk dunia kerja, tapi kompetensinya yang dibutuhkan oleh ini, ya pasti dasarnya harus punya kompetensi itu. Gitu. Nah, setelah itu menyediakan sertifikasi. Ya, sertifikasi adalah suatu legal standing. Artinya bahwa seseorang itu punya kemampuan, ya, pengakuan diri. Saya punya kompetensi loh. Nah, seperti bukan saya contohkan, saya seorang PPK. Seorang PPK tidak bisa begitu saja menjadi PPK, tapi harus punya dasar. Dasarnya adalah kompetensi yang diselenggarakan oleh KPPN. Nanti dari produk sertifikasi itu adalah SNT. Apa itu SNT? SNT adalah sertifikasi negara terintegrasi tersertifikasi. Itu SNT. Jadi ada bedanya. Untuk yang PPK itu levelnya SNT, untuk bendahara itu levelnya BNT, bendahara negara tersertifikasi. Itu nasional. Dan itu yang menandatangani adalah Kementerian Keuangan. Sebelum kita masuk kesimpulan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya akan bertanya pada Pak Lutfi dan Mas Arif. Apa manfaat dari yang dirasakan setelah melakukan pengelolaan SDM melalui kompetensi dalam instansi BSIP di UGM? Langsung jawabnya Pak. Ya, langsung jawabnya Pak. Jawab. Ya. Wah, ya, makasih Mas Hafiz, pertanyaannya berbobot sekali terkait dengan pengelolaan SDM yang kompetensi. Apa sih yang dirasakan oleh kami, khususnya yang bekerja di instansi kementerian? Jadi yang dirasakan manfaatnya pertama adalah sasaran kinerja pegawai. Atau sebelum masuk ke sasaran kinerja pegawai itu ada MPH. MPH adalah materi peran hasil. Nah, nanti itu pemaparannya agak luas juga. Saya kerucutkan dari manfaat yang dirasakan oleh melalui kompetensi ya, pertama ada pelaksanaan pekerjaan sesuai job desk-nya. Kenapa? Karena kompetensi yang diterapkan oleh si penyelenggara, notabene sebagai yang bagian kepegawaian, menerapkan ini loh analisis jabatan yang kita perlukan dan SDM yang kita terima melalui rekrutmen itu, salah satunya yang menjadi kompetensi untuk ditempatkan sesuai apa yang dibutuhkan. Itu. Ya.
Kembali lagi, pada saat sudah memasuki seorang SDM sudah punya kompetensi, di kami kasih dari besar SDM itu ada yang sebutnya kinerja. Di kinerja itu terkait dengan kinerja semua SDM, ya. Khususnya yang pegawai negeri. Kalau misalkan selain pegawai negeri, itu ada sebutnya outsourcing itu yang tetap ada evaluasi kinerja seorang outsourcing, itu ada evaluasi. Tapi kalau misalkan untuk seorang PNS itu melalui evaluasinya di SKP. SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai. Nah, di sasaran kinerja pegawai itu tertera beberapa output yang sudah dihasilkan oleh seorang SDM, ya, berbasis kompetensi. Misalkan, kenapa saya sebutnya berbasis kompetensi? Seorang SDM misalkan di bagian keuangan, dia kompetensi sebagai bendahara. Output atau yang sudah dihasilkan selama, kalau kami itu kan ada penilaian triwulan, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Tapi lebih utamakan di triwulan 3. Nah, itu kompilasi dari seluruh pekerjaan dimulai misalkan di Januari, Februari, Maret, triwulan pertama. Itu dikompilasi pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, output apa yang sudah dicapai. Nah, itu dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai yang makanya sebutnya kinerja. Yang keduanya adalah jadi sasaran yang indikator utama IKI atau IKU, indikator kinerja instansi atau IKU, indikator kinerja utama itu harus bersinergi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa Siap. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin dari pertanyaan Mas Hafiz tadi saya simpulkan bahwa tadi kita ulang lagi pertanyaan ya, apakah manfaat yang dirasakan ya setelah melakukan pengelolaan SDM? Pertama, manfaatnya mungkin dari yang sudah diimplementasikan adalah meningkatnya sasaran kinerja pegawai ya Pak. Yang tadi sebagai tercapainya output sasaran kinerja pegawai, yang untuk parameternya itu untuk PNS adalah kinerja dan SKP. Kalau untuk tenaga sosial itu adalah evaluasi. Maaf saya. Jadi SKP itu adalah wadah untuk menerapkan seorang SDM atau seorang PNS itu dikemas dalam satu wadah, sebutnya aplikasi kinerja, menuangkan terkait dengan sasaran kinerja pegawai seorang PNS. Nah, adapun untuk fungsional itu capaiannya adalah indikator kinerja instansi. Berikutnya dan IKU, indikator kinerja utama. Jadi ya memang harus bersinergi antara IKI dan IKU. Oke, tadi ya kita kembali lagi untuk mencapai sasaran output. Sorry, maaf. Indikator kinerja individu bukan instansi. Iya, maaf. Saya indikator kinerja individu. Oke. Jadi untuk tercapainya sasaran output kinerja ada beberapa indikator ya Pak Lutfi ya. Yang pertama adalah SKP ya. SKP itu terdiri untuk mengakomodir kinerja. Terus itu untuk yang jabatan selain fungsional ya Pak Lutfi, kalau saya katakan seperti itu ya. Terus kalau misalnya dengan jabatan fungsional itu adalah indikatornya IKU dan IKI. IKI itu adalah indikator kinerja utama. Kalau IKI indikator kinerja individu. Oke. Mungkin Mas Hafiz sudah terjawab? Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Lutfi, Mas Hafiz. Setelah kita sesi tanya jawab, diskusi tanya jawab, mungkin langsung masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah bagi kesimpulan mungkin kelima model tersebut
itu adalah konsep yang sangat baik ya, basis atau basic yang harus dimiliki dari setiap organisasi atau setiap instansi itu. Yang pertama adalah Islamic Based Human Resource Development. Yang pertama yang paling kita konsentrasikan yang berdasarkan agama, berdasarkan agama, terus berdasarkan talent, kompetensi, free model, dan pumping HR model. Mungkin dari pemateri ada yang bisa ditambahkan sebelum kita tutup diskusi ini? Saya Cukup, Madu cukup. Oke, mungkin kesimpulan diskusi ini bisa kita mendapatkan wawasan ya, wawasan mengenai kelima model tersebut, kelima basis model tentang paradigma berbagai pendekatan manajemen sumber daya manusia. Oke, karena waktu juga yang sudah cukup lama, kita sudah berhasil mendiskusikan hal tersebut dengan tema tersebut. Terima kasih atas teman-teman untuk waktunya. Kita sudah berusaha mendiskusikan tema tersebut. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam. Ada? Coba gini semuanya. Wih. Udah. Jelas. Kelihatan ya, sibuk. Pura-pura sibuk. So sibuk ya. Keren banget sih, Pak. Datangnya jam berapa? Pas gue video tuh ada kayak foto Pari dulu sama Ada yang ikut nih Hasan nih. Ngedit apa, Pak? Itu foto nanti Ya. jadi modal.